Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hemani Esquiani dari kelas A3 PGSD 2019. Di sini saya akan sedikit memaparkan apa saja sih yang harus direncanakan oleh seorang guru sebelum melakukan pengajaran agar pembelajaran itu berjalan efektif dan efisien. Guru itu dituntut untuk profesional dalam setiap menjalankan tugasnya. Jadi seorang guru haruslah mengetahui tentang hal apa saja sih yang harus dipersiapkan oleh guru itu sebelum melakukan pengajaran. Melatih, mendidik, mengajar merupakan hal yang utama yang harus dilakukan seorang guru profesional dalam tugas dan peran yang mereka jalani sebagai bidang profesinya. Guru itu harus bisa mengembangkan segala hal yang menyangkut kemampuan dari peserta didik dan nilai-nilai hidup yang dimiliki peserta didik. Sebagai seorang pengajar, harus bisa meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan saat ini, di mana teknologi merupakan acuan dari segala aspek pengetahuan. Sebagai pengajar, Anda dituntut untuk melatih dan mengembangkan potensi keterampilan dan kemampuan para peserta didik. Guru berperan sebagai model yang dijadikan contoh oleh para peserta didik. Oleh karena itu, seorang guru itu harus memiliki akhlak yang baik dan budi pekerti yang mulia agar peserta didik lebih menghormati dan menjadikan seorang guru itu sebagai contoh atau pedoman dengan mengikuti nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Setiap guru juga harus memberikan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman lain, seperti mengaitkannya dengan kehidupan nyata atau pengalaman. Hasil belajar yang berupa tingkah laku pribadi dan spiritual, dan memilih pekerjaan di masyarakat. Hasil belajar yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial atau tingkah laku si anak. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh seorang guru sebelum mengajar. Yang pertama, ada persiapan mengenai peserta didik. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita perlu menganalisa karakter maupun kemampuan belajar dari masing-masing peserta didik. Sebagai seorang pengajar, haruslah bisa cekatan dalam memperhatikan apapun mengenai peserta didik sebelum mereka belajar. Intinya, jadi seorang guru profesional itu harus tahu dan paham akan segala hal mengenai peserta didik, baik itu yang akan diajar atau diberikan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada persiapan rencana pelaksanaan pembelajaran. Di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran harus ada standar kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model dan metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik. Dalam pembuatan rencana pembelajaran ini tidak bisa sembarangan, semuanya itu harus tertata rapi dan harus sesuai dengan standar kompetensi, sehingga diharapkan pembelajaran akan berjalan dengan lancar, lebih efektif dan efisien, serta siswa mampu menangkap semua yang telah dipelajari. Yang ketiga, ada persiapan terhadap bahan yang akan disajikan. Sebenarnya, guru sendiri adalah seorang pelajar yang belajar terus-menerus. Guru adalah tempat menimba ilmu bagi para peserta didik. Sebagai pengajar, guru harus membantu dalam perkembangan anak didiknya untuk memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Untuk itu, guru juga hendaknya mampu memotivasi peserta didik agar senantiasa belajar pada berbagai kesempatan. Kemampuan ini tidak hanya berdasarkan teori-teori yang diperoleh dari bangku pendidik, melainkan harus dihayati dan disikapi sebagai suatu seni. Jadi, guru juga harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup mengenai media sebagai alat bantu komunikasi, gunanya untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar.
Tidak setiap media sesuai dengan kondisi belajar mengajar, sehingga diperlukan pula keahlian untuk memilih dan menggunakan serta mengusahakan media pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Memilih media pembelajaran itu harus sesuai dengan tujuan, materi, metode, serta kemampuan guru dan minat para peserta didik. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.